Ini jawaban kan ya. Kalau memang tidak ada, tidak ada. Kalau memang ada gitu. Saudara sudah disumpah menurut agama saudara ya masalahnya. Tapi yang saksi yang disumpah itu apa? Harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar sendiri. Saya bukan menakut-nakuti. Sebagai seorang saksi yang memang sengaja ya mau memberatkan keterangannya, ditambah-tambah atau keterangan palsu, ya itu ancamannya pasal 242 KUH. Kalau yang biasa tidak sengaja itu, kalau keterangan palsu saja 7 tahun. Ini ya nanti dibuka sampai di rumah dibuka sajalah, atau mungkin dari Pak Jaksa juga ada, sudah ada. Kalau sengaja mau memberatkan ya itu 9 tahun ancamannya. Ini hanya saya bukan maksud menakut-nakuti, mengancam, bukan ya, hanya supaya saksi itu memberikan keterangan apa adanya, keterangan yang benar kan gitu. Ya, saudara saksi ya, tadi saudara menyampaikan kekecewaan sebenarnya terhadap pernyataan terdakwa. Nah, bagaimana saudara cara menyikapi kekecewaan terhadap orang yang kecewa juga pembangunan IKN itu dibangun di sana? Ulang yang mulia. Ya, Ibu kan kecewa ya, saksi ini kan kecewa terhadap pernyataan terdakwa bahwa Kalimantan pembangunan IKN itu tempat jin buang anak, bahwa masyarakat Kalimantan tidak mampu beli rumah mewah di sana nantinya kan gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ada orang lain yang banyak yang kecewa. Nah, kecewa menyampaikan pembangunan kok dibangun di sana yang tadi disampaikan. Nah, bagaimana menyikapi saksi ini menyikapi terhadap orang yang kecewa bahwa pembangunan pembangunan IKN itu dilaksanakan di Kalimantan? Ini sama-sama kecewa ini sebenarnya. Banyak orang kecewa. Kenapa enggak dibangun di Jawa Tengah? Mamanya saya orang Jawa Tengah. Kenapa cuma orang Jawa Timur? Kenapa enggak dibangun di Jawa Timur? Di Malang sana tempatnya dingin. Ini sebagai contoh saja. Karena orang-orang yang kecewa, orang Kalimantan, orang Sumatera, waduh, kenapa kok harus dibangun di sana, di Sumatera ini ya, gitu kan juga gitu. Nah, orang-orang yang kecewa kan kalau bicara mungkin tidak terkontrol ya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara menyikapi orang yang kecewa terhadap pembangunan IKN itu di sana, itu dilaksanakan di sana. Nah, inilah Bu ya, perlunya. Ya, yang mulia. Kami masyarakat Dayak yang merasa kecewa dengan pemberitaan video viral yang dibuat oleh saudara Edi Mulyadi ini, kami anggap itu adalah sesuatu kekecewaan karena beliau mengada-ada, membuat kata bohong bahwa ada limbala, bahwa apalah. Nah, kami kecewa itu kami ingin supaya diselesaikan secara hukum. Sebentar saksi ya, tadi kan sudah dijelaskan itu. Yang kami maksudkan, yang saya tanyakan itu bagaimana menyikapinya terhadap orang yang kecewa juga pembangunan itu dilaksanakan di sana, kan gitu. Kan sebaliknya kan gitu. Tidak loh Bu. Apakah harus dengan secara bijaksana, oh iya dia kecewa juga, ya menjelek-jelekan dan sebagainya sebagai contoh kayak gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya terhadap orang yang kecewa juga gitu loh. Ini kan sebenarnya kan masyarakat ini kan berebut bagaimana ibu kota negara itu mau dipindahkan di kampung saya, contohkan gitu. Bagi orang yang tidak ditempati kecewa, ngomong ya asal ngomong. Kalau orang bilang katanya asbun kan gitu. Nah, orang Sumatera
Kalau saya dulu mendengarkan rencana kan karena mungkin Pak JK orang Sulawesi, kan rencana dulu kan mau dibangun di Sulawesi kan gitu, nggak jadi. Ya mungkin orang Sulawesi ada yang kecewa, tapi mungkin nggak sampai kedengaran, nggak sampai diunggah lewat YouTube. Ini yang saya tanyakan juga kepada masyarakat, mungkin saksi ya, yang kecewa terhadap pernyataan terdakwa ini. Bagaimana saksi menyikapi terhadap orang-orang yang kecewa bahwa pembangunan IKN itu dilaksanakan di sana? Cara menyikapinya? Kami masyarakat dengan adanya seperti saudara Edi Mulyadi ini, ya kami punya hukum adat, Pak. Apa maksud beliau ini membuat video itu? Cara kami menyikapinya itu kami datang ke Polda Kaltim. Ini kan nggak nyambung ya. Ini kan di sini kan banyak orang sebenarnya, cuman yang terekspos saja kan si terdakwa ini kan ya. Kalau orang yang di luar kalau ngomong itu kan banyak. Ya. Cuman yang muncul, yang berani istilahnya memunculkan di media ini kan terdakwa gitu loh. Cara menyikapi ya. Jadi sebenarnya kayak seperti menemukan orang yang lagi stres lah gitu, anggap aja itu orang stres, biar aja sebagai contoh kayak gitu. Enggak seperti itu ya. Wes pokoknya harus diambil tindakan gitu ya. Dengan kekecewaan itu Pak Yang Mulia, mohon maaf bahasa saya kami datang bersama-sama karena kita adalah juga negara hukum. Kami datang ke Polda Kaltim, Pak. Iya, ini kan kaitannya saksi ini kan kita saya maksud apa yang dimaksud Ibu ya. Ini seandainya ya ini ya kita kasih gambaran. Mohon maaf Yang Mulia, mungkin bahasa kecewa itu bukan kecewa ya, penghinaan sebenarnya. Menghina dan mengenyek, mengolok. Nah ini kan diambilkan kekecewaan, karena tadi kan kekecewaan itu dari penghinaan. Nah kami dihina Pak. Atas dasar penghinaan itu kami ini korban. Sekarang gini ya, terlepas dari masalah penghinaan ya, terlepas dari masalah penghinaan. Seandainya masyarakat Kalimantan Timur menghendaki IKN di sana ya, kemudian kok dibangun, tahu-tahu dibangun di wilayah Sumatera, Ibu kan tentu kecewa. Orang Kalimantan kan, bukan Ibu ya, masyarakat Kalimantan kan tentunya kan kecewa. Mohon izin Yang Mulia, bahasa kita bukan masalah kekecewaannya, tapi kami dihina oleh seseorang Edi Mulyadi dan membuat onar. Ini yang saya tanyakan ini bagaimana seseorang atau masyarakat itu dalam menyikapi terhadap kekecewaan setiap masyarakat wilayah lain kan gitu ya. Saya tanyakan bukan masalah penghinaan. Kalau masalah penghinaan itu hak setiap kalau yang merasa terhina ya, hak setiap masyarakat yang merasa terhina itu mau apa itu Kak. Yang saya tanyakan itu seandainya menemukan ya bahwa pembangunan IKN itu dulunya rencana saya balik rencana di Kalimantan, kemudian kok tiba-tiba dibangun di Sumatera, bagaimana? Kalau itu kan kebijakan pemerintah, kita tidak bisa melarang, tetapi ini beda dengan menolaknya saudara Edi Mulyadi tentang penunjukan IKN kepada Kaltim dan menghina mengenyek kami dengan bahasa jin gundrowo, kuntil anak segala. Ini yang membuat kami terhina. Jadi bukan kecewa. Kalau kecewa semua kita bisa kecewa. Kita nggak bisa memaksakan diri kita. Tetapi ini penghinaan yang keluar dilontarkan oleh mulut saudara Edi Mulyadi kepada kami masyarakat yang ada di Kalimantan, khususnya kami Kalimantan Timur, karena beliau katakan itu di Kalimantan di PPU, siapa yang mau beli? Iya, itu kami sudah saya katakan yaitu
itu sudah. Ini yang saya tanyakan saya balik gitu loh Bu. Yang jawabannya kembali lagi ke sana. Yang saya maksud ini kan saya balik. Ya. Nah, yang menolak aja ya Pak. Itu kan yang menolak. Nah sekarang ya saya balik, kemudian pembangunan IKN itu di Kalimantan padahal sudah awal-awal rame-ramenya direncanakan di Kalimantan. Tanpa ada pernyataan terdakwa, kemudian kok tiba-tiba dipindahkan di Kalimantan. Bagaimana reaksi atau sikap masyarakat Kalimantan? Kalau kami tidak pernah bermimpi ketika daerah kami ditunjuk IKN. Dan mengatasi kekecewaan itu ya, kalaupun itu kebijakan pemerintah kita legowo. Kekecewaan kami musyawarah secara adat bagaimana menyelesaikan masalah ini. Itu yang ada pada kami. Itu hukum adat berlaku dan kami tidak mau ada manusia yang seperti Pak Saudara Edi Mulyadi ini dengan menciptakan keonaran, membuat video, memviralkan video itu, membuat keresahan di masyarakat, membuat segala rusuh yang tadinya kebenekaan Tunggal Ika ini luar biasa gayubnya, kita menghargai, menghormati, tetapi akhirnya di negara kita Indonesia yang kita mau ini NKRI harga mati dan damai bersatunya itu akhirnya buyar dengan Saudara Edi Mulyadi. Baik, kalau jadi itu tidak ada memang solusi yang ya, mulia. baik. Kekecewaan yang kami rasakan tidak ada kekecewaan itu kan sudah diproses kan gitu sampai sekarang sudah disidangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian ya bagaimana masyarakat adat setelah bermusyawarah, apakah tidak ada jalan lain atau mungkin ada pemikiran-pemikiran lain, ya udahlah anggap aja itu orang stres, dimaafkan aja. Yang namanya kita hidup bermasyarakat itu kan menemukan banyak orang-orang, kalau saya sih ya pribadi sih sudah biasa kayak gitu, tapi ya itu semua tergantung pribadi karena ini menyangkut masyarakat banyak. Yang namanya masyarakat banyak itu mungkin 2 orang, 3 orang, 1 bisa menerima, yang 2 tidak bisa menerima pun juga bisa jadi kan gitu ya. Apa ndak ada solusi lain? Kita juga sama-sama masyarakat Indonesia, semua itu atas dasar musyawarah, mufakat dan sebagainya. Ya wis lah, enak karo wong Jawa kan gitu ya. Ya wis lah dimaafke ae. Bene ae sok mati dewi kalau wong Jawa kan gitu. Ya, kalau ndak ada istilahnya, ndak ada pemikiran seperti hanya yang kemarin saksi-saksi yang lain itu kita ditanyakan, pelapor-pelapor itu apakah ditawari ada istilahnya diusahakan perdamaian terlebih dahulu. Ya. Mohon maaf yang mulia, kami sampaikan karena ini menyangkut masyarakat adat, masyarakat Kalimantan, khususnya kami di Kalimantan Timur. Karena melihat reaksi ini, syukur beliau ini tidak disidangkan di Kalimantan Timur, Pak. Mohon maaf. Sebentar Ibu ya, ini saya menunjuk, saya tidak melihat orang Bu, siapa yang saya tunjuk? Tidak usah didengar sana dulu ya, karena yang tanya sini. Iya. Tapi saya melihat muka saya sana, saya tidak tahu siapa yang saya tunjuk. Tapi jangan ditanggapi ya. Yang saya tanya itu saya, ya majelis hakim. Makasih. Ya. Kalau sana mau komentar nanti biar lewat sini. Makasih. Kecuali sana tanya, sana komentar, nanti ya biar lewat sini. Makasih. Protesnya. Terima kasih. Ya kalau kami sih menghargai, memang walaupun saya belum pernah tugas di sana, ya yang namanya setiap masyarakat adat itu kan memang punya istilahnya kelompok dan punya adat istiadat tersendiri kan ya. Kalau Kalimantan untung tidak diadili secara adat ya, gitu ya. Kalau di sana kan tahu-tahu kepala hilang katanya. Itu bukan rahasia lagi, Pak. Ya, itu yang kami bersyukur ini sekali. aja lah ya, ini hanya sebenarnya kalau kita ini hidup di masyarakat timur ya, istilahnya orang barat menganggap bahwa di Indonesia ini orangnya lemah lembut, ramah dan sebagainya.
Ya, sudah ada kata memaafkan pernyataan terdakwa ini masyarakat adat Dayak. Memaafkan itu, Pak, kita bisa memaafkan, tetapi beliau harus rasakan bagaimana, karena mulutmu itu adalah harimaumu. Ya. Mengapa beliau sengaja membuat video ini dan membakar emosi masyarakat? Iya. Enggak, yang saya tanya gini loh Bu, ya. Kalau memang ada sudah dimaafkan, Bagaimana proses kita hukum memaafkan? ini tetap berjalan, ya. Enggak akan mempengaruhi gitu loh. Yang tapi sebagai manusia, ya sesama manusia, kalau ada salah kan saling memaafkan. Iya, yang Kan mulia. gitu. Kalau Ini enggak dimaafkan sampai mati nanti akan diminta pertanggungjawabannya, kan gitu. tidak ada maaf buat saudara Edi Tidak, Mulyadi karena beliau sengaja. Enggak, kalau tidak ada ya udah tidak ada gitu aja. Tidak ada. Tidak ada berarti ya. Kita punya hukum. Tidak ada maaf masyarakat Kalimantan terhadap pernyataan terdakwa ini. Tidak ada masyarakat adat segampang itu. Oh, segampang itu. Karena saudara Edi Mulyadi dengan sengaja membuat video onar menggaduhkan Indonesia ini. Pertanyaan dijawab, kalau memang pertanyaan ada dan tidak, tidak ada. Makasih. Kemudian, apakah terdakwa ini pernah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan Timur? Kami tidak pernah bisa terima dengan permintaan Nggak, maaf. yang saya tanya ini kan gampang jawabnya ya. Memang beliau ada Pernah atau tidak, cuman itu saja. Jadi tidak perlu komentar banyak panjang lebar ya. Karena tidak semua Nggak, orang yang saya ulangi lagi. Pernahkah terdakwa ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Dayak atau Kalimantan Timur? Saya secara pribadi tidak melihat videonya beliau dengan minta maaf itu seperti apa. Mungkin yang lain bisa lihat, tapi saya tidak pernah lihat itu. Ya, ini jawaban kan ya. Kalau memang tidak ada, tidak ada. Kalau memang ada gitu. Saudara sudah disumpah menurut agama saudara ya masalahnya. Tapi yang saksi yang disumpah itu apa? Harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar sendiri. Saya bukan menakut-nakuti. Sebagai seorang saksi yang memang sengaja ya mau memberatkan keterangannya, ditambah-tambah atau keterangan palsu, ya itu ancamannya pasal 242 KUHP. Kalau yang biasa tidak sengaja itu, kalau keterangan palsu saja 7 tahun. Ini ya nanti dibuka sampai di rumah dibuka sajalah, atau mungkin dari Pak Jaksa juga ada, sudah ada. Kalau sengaja mau memberatkan ya itu 9 tahun ancamannya. Ini hanya saya bukan maksud menakut-nakuti, mengancam, bukan ya, hanya supaya saksi itu memberikan keterangan apa adanya, keterangan yang benar, kan gitu. Itu ya saksi ya. Kalau ditanya jawabnya ya atau tidak, cukup dijawab ya atau tidak, kan gitu. Kecuali diminta untuk memberikan keterangannya, ya itu karena apa, tidak karena apa, lah itu seperti itu. Ini karena saksi juga mungkin baru sekali ini sidang di pengadilan ya. Jadi di sini nih ya itu tadi, supaya nantinya ada pertanyaan dari sana nanti, ini kan belum ini, dari Pak Jaksa, dari advokat atau tim penasihat hukumnya juga belum. Jadi dijawab, kalau yang tahu dijawab aja, dijelaskan. Tidak tahu bilang tidak tahu, lupa bilang lupa, sudah cukup.